Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, kita senang sekali karena kita boleh berkumpul tempat ini, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Kita yakin dan kita percaya bahwa berkat Allah selalu dilimpahkan bagi kita, amin. Mari yang siap memuji muliakan nama Tuhan, saya undang kita sebagai bangkit berdiri. Mungkin belum boleh salaman satu dengan lainnya, tapi kita bisa say hello, kasih lambaikan tangan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, amin. Kita siap memuji meninggikan Allah kita pada saat malam hari ini. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Mari katakan, bila saudara semua hidup dalam persatuan. Beri kemuliaan bagi Tuhan dong. Haleluya, musik. Boleh bertepuk tangan, boleh bergoyang kanan kiri, semuanya memuji muliakan nama Tuhan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Mari kita katakan, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Bayangkan tangan kanannya, katakan, berurapan kita yang kejatuh dan curahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kita siap memberi berkat, amin. Kesangan dari bintang akan kekal berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Mari dari awal sama-sama katakan, oh betapa indahnya, asik, dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Sama-sama berurapan, berurapan di kepala harum yang kejatuh dan curahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesangan dari bintang
kita yakin dan kita percaya bahwa walaupun mungkin kita masih berjaga jarak, tetapi kita masih saudara dalam Tuhan. Amin. Haleluya, kita boleh duduk kembali. Kita mau angkat pujian kita lebih lagi. Mau sembahlah kita. Sebab Dia yang layak kita sembah dan layak kita tinggikan. Ku
sebab Engkau yang layak disembah. Engkaulah Allah yang kudus. Mari senang kita semuanya untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sembah, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat sebab Engkau Allah yang hebat ya Tuhan. Engkaulah Allah yang layak ditinggikan, Engkaulah Allah yang layak disembah. Inilah sembah kami ya Tuhan, inilah puji-pujian kami ya Bapa. Kami persembahkan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan di hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bila mana lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari renungan firman-Mu, Kau yang jaga hati kami. Biarlah firman-Mu jadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi terang dalam jalan hidup kami ya Tuhan. Kau juga memberkati hamba-Mu yang sebentar lagi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya menyapa yang ikut live streaming. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita sekalian dalam beberapa menit ke depan kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak kita sekalian membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal 133. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Mazmur pasal 133, mulai ayat yang pertama demikian, nyanyian Ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari-hari ini menjadi satu perenungan yang
mendalam buat kita sekalian. Kita sudah masuk di bulan November, bulan yang ke-11 di tahun ini, dan itu artinya bahwa kita sudah lewati 10 bulan ke belakang yang lalu. Bagaimana perjalanan kehidupan kita masing-masing di negeri kita dan bahkan juga di beberapa negara yang lain. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan yang luar biasa. Banyak hal yang terjadi di sekitar kita, banyak hal yang muncul akibat virus COVID-19. Saudara, ada banyak hal kejutan-kejutan yang terjadi hari-hari ini. Dan sekarang masuk musim hujan, kita juga dikejutkan di beberapa tempat ada bencana alam. Dan beberapa waktu yang lalu, bahkan minggu yang lalu pagi, kita juga merasakan efek gempa di Laut Selatan. Nah, saudara, ada banyak hal yang mungkin tidak terprediksi secara nalar akal manusia hari-hari ini. Saudara, belum ditambah persoalan-persoalan yang muncul carut marut yang begitu luar biasa akibat pandemi COVID-19. Satu dengan yang lain saling menyalahkan, satu dengan yang lain saling mencari kelemahan, kesalahan. Kemudian bisa saja mengkambing hitamkan siapa yang bersalah, siapa yang harus bertanggung jawab dan lain sebagainya. Dan marak hal yang terjadi di sekitar kita, percideraan terjadi. Saudara, belum lama kita ada bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda. Saya percaya semangat pemuda waktu itu, mereka sungguh-sungguh menyadari bahwa sekalipun kita berbeda, sekalipun kita berasal dari suku yang berbeda dengan teman kita, tetapi tanah air Indonesia, bahasa Indonesia, dan kita ada bersama-sama di bawah panji merah putih. Saudara, bukankah ini satu yang luar biasa? Satu konsep persatuan yang ada di negeri kita. Ternyata kalau kita melihat dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam satu kesatuan, hidup dalam satu kedamaian, hidup dalam satu kerukunan, itu luar biasa. Amin. Nah, saudara, mari kita akan belajar. Rukun itu indah. Mungkin bisa dibantu dari sana kayaknya. Rukun itu indah. Kita akan melihat. Ya, belum mau. Berarti baterainya. Oke, lanjut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, kalimatnya jelas. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Dikatakan di sana apabila saudara-saudara, bukan tunggal tetapi jamak. Saudara, bukankah ini juga tercermin dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air di Indonesia? Kita berbeda-beda, kita banyak suku, kita terdiri dari ribuan pulau, ragam bahasa, ras, budaya dan lain sebagainya. Tetapi saya bersyukur kita ada di negeri yang penuh cinta damai, cinta kerukunan, persatuan Indonesia terjadi di negeri kita. Saudara, ternyata ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Kita belajar bahwa rukun, hidup berdamai, hidup bersatu, itu luar biasa di mata Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, yang pertama, apa sih yang kita bisa pelajari dari hal ini? Yang pertama, lanjut, rukun itu baik, indah di mata Tuhan. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Ternyata rukun itu baik dan indah. Karena itu suami istri yang ribut terus, Anda di mata Tuhan tidak baik. Kalau yang ribut terus.
Kalau ada keluarga-keluarga yang ribut, saudara, hari-hari ini semua orang bisa mencari kesalahan orang lain supaya kita selamat dan kita tidak perlu bertanggung jawab. Percideraan bisa muncul di berbagai tempat, termasuk dalam kehidupan orang percaya, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Kita belajar kembali kepada firman. Rukun itu indah, rukun itu baik di mata Tuhan. Ayatnya kita lihat saudara, pasal 133. Ayat yang pertama jelas di sana dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila Anda dan saya, apabila orang percaya, apabila umat Allah diam bersama dengan rukun. Saudara, saya sempat pelajari kalimat ini, ternyata ada satu pengertian begini. Ketika kita selisih pendapat, ketika ada perbedaan opini, ada perbedaan pendapat, maka solusi yang terbaik adalah duduk, diam, cari solusi, cari mufakat. Ini yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara kita semua anak-anak Tuhan tanpa terkecuali. Ketika muncul perbedaan pendapat, ketika muncul silang pendapat, ketika ada argumen-argumen yang mungkin bertentangan dengan opini kita, dengan pendapat kita, solusinya bukan diperdebatkan, solusinya bukan untuk dipertentangkan, bahkan muncul percideraan. Tetapi duduk, diam, cari sepakat. Saudara, arti yang lain duduk diam juga mencari kehendak Tuhan. Karena itu dalam hadirat Tuhan saya percaya ada solusi yang terbaik. Dalam dunia konseling Kristen, saya sempat mengajar pastoral counseling, saya bilang kepada kelas yang ada, saya bilang begini, tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Itu harus dicatat, digarisbawahi. Persoalan sebesar apapun bisa diselesaikan. Karena apa? Kalau Tuhan tidak bisa menyelesaikan berarti dia tidak maha kuasa. Kalau Tuhan tidak sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan hidup umat ciptaannya, berarti dia bukan Tuhan. Hanya yang jadi persoalan, kita yang tidak mau taat dengan solusi yang datang dari Tuhan. Saudara, banyak hal kita belajar dari Alkitab ketika umat Allah waktu itu memberontak. Umat Allah berdebat dengan para nabi-nabi waktu itu. Solusinya sebenarnya simpel. Firman sudah keluar, firman sudah dinyatakan, solusinya jelas. Tetapi terjadi perdebatan, percideraan, banyak silang pendapat. Dan itu menyebabkan masalah-masalah berikutnya muncul. Saudara, tetapi ketika kita diam, duduk, tenang, saya percaya Tuhan beracara sepenuhnya dalam hidup kita. Karena itu teks yang lain firman Tuhan juga berkata, 2-3 orang berkumpul, 2-3 orang sepakat. Artinya apa? Mengikatkan diri satu suara, sepakat, Tuhan hadir di situ. Saudara, sisi lain kalau kita belajar dari Menara Babel, itu waktu itu umat yang ada, penduduk bumi sepakat luar biasa. Dan apa kata firman? Ini kalau umat bersepakat, sesuatu yang dahsyat bisa terjadi. Tapi memang Tuhan berkehendak lain, dikacaukan dengan bahasa dan manusia tercerai-berai. Saudara, tetapi kita belajar dari teks demi teks kebenaran firman Tuhan. Tuhan sendiri datang dari sorga.
Rasul Paulus berkata bahwa kita didamaikan oleh Yesus Kristus, diperdamaikan dengan Allah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, kita berlawanan dengan Allah, kita menjadi musuhnya Allah. Sebab dosa dan kudus tidak bisa bersatu, manusia dibuang. Tetapi syukur kepada Tuhan, Dia datang melalui Yesus Kristus, kita diperdamaikan, kita dipersatukan. Saudara, kesatuan itu indah. Kesatuan itu baik di mata Tuhan. Sekali lagi, garis bawahi. Kalau ada percideraan, kita berpikir bahwa kita mau cari menang sendiri. Sesungguhnya itu mendukakan hati Tuhan. Duduk diam, cari solusi di bawah kaki Tuhan. Amin. Worship, wait upon the Lord. Artinya apa? Menanti-nantikan Tuhan. Rest in His presence. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita tenang, duduk tenang dalam hadirat Tuhan, ada kesegaran yang baru. Kita seperti orang yang istirahat dalam waktu tertentu. Tubuh kita lelah, capek, kita beristirahat. Setelah waktu tertentu kita fresh kembali. Itu istilah worship, R-nya rest in His presence. Saudara, kita ada dalam hadirat Tuhan, saya percaya seperti tadi saya sampaikan. Dalam dunia counseling Kristen, pastoral counseling Kristen, pelayanan counseling umat Allah. Ada satu statement yang harus dibangun. Tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan sumber solusi. Amin. Lihat kanan kiri, kasih senyum. Ya, ngomong begini, rukun itu indah. Haleluya. Saudara, kalau kita terpecah-pecah, itu mudah untuk dipatahkan. Saya betul pernah praktek, karena saya dari kampung, saya dekat dengan dunia kebun yang ada di sekitar. Saya pernah uji coba dan saya mulai pisahkan yang namanya istilah orang Jawa bilang janur dari lidinya. Kemudian terkumpul beberapa lidi, kalau satu batang lidi dipatahkan itu cepat sekali patah. Tapi begitu dikumpulkan 20, 30, apalagi makin besar itu mematahkan seikat batang lidi yang terkumpul itu sulitnya luar biasa. Tapi ada banyak orang Kristen mengerti prinsip ini, justru orang Kristen sendiri yang bermasalah mencari percideraan. Mari kita belajar, rukun itu indah di mata Tuhan. Saudara, yang kedua apa? Kita belajar dari hal ini. Rukun ternyata mendatangkan berkat. Selain rukun memang itu indah, kita tidak bisa menghapus kalimat di dalam ayat-ayat ini. Jelas tertulis di sana, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila ini menjadi persyaratan. Dan ketika kita hidup diam bersama dengan rukun, maka itu indah dan baik di mata Tuhan. Tetapi yang kedua, di ayat yang ketiga bagian terakhir, kita melihat di sana dikatakan Tuhan memerintahkan berkat. Saya coba telusuri, kok pakai kata memerintahkan, apa ini translate Indonesianya? Ternyata aslinya pun ada istilah memerintah. Jadi tidak main-main, saudara. Ketika Anda dan saya hidup dalam setnya Tuhan, karena rukun berdamai itu Tuhan atur kita seperti itu. Contoh, dalam teks yang lain, dalam surat Korintus kita belajar,
1 Korintus di pasal yang ke-12, pasal 12 masuk kidung kasih, pasal 13, pasal 14 juga diulang lagi bagaimana karunia-karunia roh. Saudara, dalam pasal 12, 13, 14 1 Korintus kita belajar di situ. Ternyata ada satu gambaran yang luar biasa. Sama seperti tubuh kita memiliki banyak anggota, tetapi dikendalikan oleh kepala. Kepala yang memerintah, sama seperti kita anggota tubuh Kristus. Kristus yang memerintah. Tangan tidak bisa berkata aku paling hebat. Kaki tidak bisa berkata aku yang paling berperan. Kalau tidak ada aku, engkau hanya diam di satu tempat. Akulah, kaki inilah yang membawa kamu pergi kemana-mana. Oh, mulut bisa berkata, walaupun bisa pergi kemana-mana, walaupun bisa berpindah tempat, tapi kalau tidak ada mulut, kamu tidak bisa makan apa-apa. Perut pun protes. Walaupun kamu bisa makan, tapi kalau aku tidak menampung, tidak bisa. Maaf, bagian pembuangan pun akan berkata, kamu makan seenak apapun, kalau aku kunci rapat-rapat, 2 hari, 3 hari, masuk 4 hari, pasti mulai bereaksi. Betul. Ini satu gambaran bahwa Tuhan menyatukan, menyusun sedemikian rupa, menempatkan dengan bermacam-macam fungsi, tapi satu kendali, dan itu baik di mata Tuhan. Ada mata kaki, ada mata tangan, tetapi berbeda. Mata kaki tidak bisa melihat seperti kedua mata kita yang ada di atas. Tapi ada banyak orang Kristen mengerti prinsip itu. Tapi justru anak-anak Tuhan bermasalah menjadikan percideraan satu dengan yang lain. Dengar baik-baik yang ikut live streaming. Kalau Anda menyebut diri Kristen, belajar. Kalau Anda sumber percideraan, bertobat. Sebab Yesus mau kita jadi alat-alatnya Tuhan membawa damai. Kita harus berdamai dengan semua orang. Kita pembawa damai, bukan pencetus percideraan. Karena damai, rukun itu indah di mata Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan perintahkan berkat. Tuhan perintahkan berkat. Kalau sudah diperintahkan berarti tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau Tuhan sudah berkata, pergi malaikat, kirim berkat. Tidak ada kuasa manapun yang bisa menghambat berkat Tuhan. Tapi kuncinya sepakat. Tadi pagi saya bilang, keluarga-keluarga Kristen harus bersepakat. Saya perhatikan sepanjang saya pelayanan dari tahun 92 sampai hari ini. Saya melihat tidak bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara. Ketika saya banyak kunjungan, saya banyak ketemu dengan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan. Itu tidak bisa dibohongi. Suami istri yang sepakat itu tidak bisa dibohongi. Mungkin iya di depan pendeta hamba Tuhan kita kelihatannya sehati sepakat. Tapi roh bicara lain. Saya ngalami itu saudara. Dan saya melihat fakta di lapangan. Suami istri yang sepakat. Saya lihat gonjang ganjing pandemi COVID-19 ini. Tapi justru yang sepakat yang diberkati dilawat Tuhan. Saudara, ini gak main-main, saya sampaikan ini prinsip firman. Karena apa? Tuhan perintahkan berkat. Kalau kita masih bermain-main mau cari apa? Hidup kita sementara. 2 hari lalu saya berkunjung ke orang tua, kemudian papa saya ajak saya untuk ke makam. Ya, membersihkan makam. Orang Kristen bukan berarti gak boleh pergi ke makam. Kalau bersih-bersih makam boleh, saya bersihkan. Saya tanya, makam kakek nenek mana? Oh itu di atas. Waduh, malah sudah tidak terperhatikan, sudah banyak semak belukar. Saya masuk ke sana, saya bersihkan semuanya. Saudara, saya melihat umur angka di situ. Saya lihat batu nisan yang lain, angkanya variatif. Ada yang di bawah 10 tahun, ada yang belasan tahun, ada yang puluhan, bahkan ada yang sudah lanjut usia. Hidup kita sementara. Saudara mau cari apa di dunia ini? Cari keributan terus, cari persoalan terus.
Berdamailah dengan semua orang karena Tuhan akan perintahkan berkat ke sana. Amin. Oh, saya belajar berdamai dengan diri sendiri cukup lama, saudara. Saya pernah saksikan, kadang-kadang saya berpikir, oh seandainya saya lahir di Manchester sana. Aduh, mungkin saya bisa main bola. Ya saya pinter bahasa Inggris, nggak diledek Inggris kok Banyumas banget gitu ya. Oh kadang-kadang berandai-andai itu, tapi saya berdamai dengan diri sendiri. Saya bangga jadi warga Indonesia. Saya bangga jadi kelompok barisan ngapak, orang kepenak katanya. Sekalipun saya pergi kemana-mana, oh teman-teman saya kalau sudah ketemu, Banyumas ke ngapak ke. Sampai dia dengan logat daerahnya niruin logat Banyumas. Kayak ngapak ya. Tapi saya belajar berdamai. Saya orang Banyumas. Saya suku Banyumasan. Saya bangga lahir di wilayah Banyumasan. Dan saya belajar cinta Tuhan. Amin. Saudara, kita gak perlu menghukum diri. Banyak orang yang tidak bisa menang terhadap diri sendiri. Karena itu biasanya cari masalah terus. Supaya apa? Menutupi kelemahannya. Tapi mari kita belajar. Ternyata ketika kita mau serius dengan Tuhan. Tuhan proses, Tuhan ajar sedemikian rupa. Dan ketika kita hidup dalam kerukunan, berdamai, diperintahkan berkat khusus kepada kita. Nah saudara mau itu enggak? Halo? Doa saya kita semua jemaat mengerti. Gak usah cari ribut-ribut lah. Yuk kita berdamai satu dengan yang lain. Silang pendapat boleh. Ya saya juga berumah tangga itu tidak melulu. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi justru ketika ada perbedaan pendapat saya makin memahami. Ternyata berbeda kalau bisa sepakat itu indah. Amin. Saudara pernah lihat saya sering guyon sama istri di dalam kendaraan kalau melihat ya yang di luar ketika kita ketemu di jalan kadang-kadang muncul aksesoris yang menurut kita norak. Atasan ngejreng warna apa, bawahan ngejreng warna lain, pakai blazer ngejreng warna lain, ada ikat kepala warnanya lain. Kadang-kadang saya berpikir belum make upnya kalau cewek, wah menor ini itu, saya dalam hati kok gitu ya. Tapi begitu sudah dilewat gitu masih terbayang. Ternyata walaupun norak-norak kalau di ada dalam pribadi seseorang, itu bisa jadi perhatian orang. Halo? Artinya apa? Silang pendapat, beda pendapat kalau kita mau sepakat, itu jadi perhatiannya Tuhan. Kita gak terpaksa, kita gak memaksakan diri untuk orang lain ikut pendapat kita atau kita terpaksa ikut pendapat orang lain. Tapi dengan kebesaran hati saling membuka diri sepakat. Dan ketika itu betul-betul sepakat dahsyat. Amin. Saya banyak ketemu hamba-hamba Tuhan. Itu kalau sudah mau mendekati Natal itu ikat pinggang harus kenceng. Karena banyak tantangan persoalan yang bisa muncul waktu menjelang Natal. Dan saya mau sampaikan untuk jemaat Sokit. Natal sekalipun kita akan virtual ya tidak onsite, tapi saya berharap perbedaan pendapat semua belajar sepakat taat pemimpin itu saja. Karena apa? Kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Amin. Wah, coba kalau di rumah kepala keluarga tidak punya otoritas. Semua kasih masukan baik semuanya. Kepala keluarga ini bingung. Kepriwe ya. Wah itu rumah tangga kita nggak akan fokus. Karena itu suami adalah kepala. Istri adalah penolong. Jangan salah saudara. Kepala bukan berarti hebat.
Kalau kepala hebat nggak perlu dikirim penolong. Tapi penolong juga jangan merasa aku ini penolong berarti kan hebat. Enggak. Karena kalau penolong hebat nggak perlu kepala. Nangkep maksud saya? Ini berbeda dengan tadi pagi Bapak Ibu Saudara. Saya nggak ngerti ini arahnya kok ke situ. Dan saya mau kita nangkep pesan Tuhan. Kalau ada rumah tangga kita. Termasuk yang ikut live streaming. Kalau rumah tanggamu carut marut. Sepakat sore hari ini. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Rukun, berdamailah. Aduh, saya banyak menyaksikan. Di mana-mana kalau sudah urusan kehwe, urusan warisan, itu bisa jadi masalah. Di mana-mana sampai di kampung. Aduh, saya masuk kampung saya pun saya temukan juga persoalan-persoalan yang sama. Dan saya berharap yuk kita anak-anak Tuhan berdamailah dengan semua orang. Sebab rukun itu indah dan baik di mata Tuhan. Dan rukun itu mendatangkan berkat. Kalau saudara tanya sama saya, Pak berkatnya apa? Aku ya burung weruh. Berkatnya apa untuk keluarga Anda? Berkatnya apa untuk kita pribadi lepas pribadi? Tapi teks di sana dikatakan kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara dipersatukan dengan Allah. Saudara memiliki Yesus Kristus. Jaminan pasti adalah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Amin. Yuk saya mau mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus sore petang hari ini. Saya mengundang hamba Tuhan yang melayani perjamuan. Mari kita angkat tangan kita. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat. Sekali lagi katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah selamanya. Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Kami bersyukur kami boleh dengar-dengaran firman-Mu. Rukun itu baik, indah di pemandangan-Mu Tuhan. Dan rukun mendatangkan berkat. Karena itu kami mau berdamai dengan semua orang. Sama seperti Engkau telah memperdamaikan kami melalui karya penebusan-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu membasuh hidup kami, menghapuskan segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Yang sesungguhnya kami harus binasa dan dimurkai. Tetapi kami bersyukur karena anugerah-Mu. Kami boleh didamaikan dengan Allah. Kami boleh dipersatukan dengan Tuhan. Dan kami menerima berkat khusus kehidupan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Sebentar kami akan menikmati perjamuan kudus-Mu.
Tuhan memberkati kami, kami mengangkat hati kami. Turunlah rahmat berkat-berkat ilahi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Turun berkat-Mu atas perjamuan kami. Urapi kami hamba-hambamu, umat-Mu. Kami boleh bersepakat bersehati menikmati persekutuan. Dalam tubuh dan darah-Mu Engkau sudah menebus, menyucikan, menyelamatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Hamba Tuhan akan membagikan perjamuan buat kita sekalian. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, selamanya. Yang sudah menerima roti dan anggur perjamuan bisa bangkit berdiri. Bagiku selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita angkat hosti kita. Saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang tertulis di hosti mewakili kita sekalian. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Sekali lagi saya akan bacakan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Apapun yang menjadi pergumulan hidupmu sepanjang tahun ini, Tuhan penolongmu, Tuhan perisaimu, dan Dia akan menolong, menyatakan pertolongannya buat kita. Angkat roti kita. Pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, serta berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan tercerai bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tinggi cawan kita sebagai tanda kita menghormati tubuh dan darahnya. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Mari angkat hati kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Kami bersyukur anugerah-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur pengorbanan-Mu mendamaikan kami, dipersekutukan kembali dengan Allah. Dan biarlah terus kami belajar bisa berdamai dengan semua orang yang ada di sekitar kami, bahkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami, di tengah-tengah kami berjemaat. Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa. Sore petang hari ini kami mengangkat tangan kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kami berdoa untuk Ibu Indriani, kami berdoa untuk Ibu Mariamin, kami berdoa untuk Ririn Catherine, kami berdoa untuk Samuel Tommy, kami berdoa untuk Fiona. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan juga setiap anak-anak-Mu yang mengikuti live streaming. Mereka mungkin ada di antara mereka yang berulang tahun minggu ini. Tuhan memberkati kami sekalian. Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun minggu ini. Kesehatan, perlindungan, kekuatan dilimpahkan senantiasa. Yang bekerja dibuat berhasil. Yang berkeluarga, keluarga diberkati Tuhan. Yang masih studi kuliah Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, kami percaya semua anak-anak-Mu dalam berkat perlindungan Tuhan. Dan juga setiap kami umat-Mu dalam sepanjang minggu ini ke depan. Setiap usaha pekerjaan rumah tangga kami, studi anak-anak kami, semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu nyata atas kami. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat hati kami juga, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Elis. Kami berdoa untuk orang tua dari Bapak Paulus Sri Sugiarto. Kami berdoa juga untuk Kelvin, pemulihan terus Tuhan nyatakan. Kami berdoa untuk Ibu Agnes, Ibu Lina. Berkati kandungan kedua anak-anak-Mu ini Tuhan, sampai proses melahirkan. Semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat hati kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk ketua sinode kami Gereja Bethel Indonesia, beserta seluruh hamba-hamba-Mu, staf yang melayani di tingkat sinodal. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk ketua-ketua BPD yang ada di Nusantara ini. Secara khusus untuk ketua BPD Jateng DIY. Kami berdoa untuk ketua-ketua perwil yang ada di Jateng dan DIY ini. Secara khusus kami berdoa untuk ketua perwil Barat Daya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani kami. Diberkati hidup mereka. Pelayanan hamba-hamba-Mu ini diberkati, dilengkapi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga untuk seluruh umat-Mu di negeri ini. Untuk anak-anak-Mu Tuhan, apapun yang dihadapi hari-hari ini, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memberkati kami, menaungi kami, perjalanan hidup kami dalam kendali-Mu Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami. Kami berdoa untuk presiden kami berdoa untuk wakil presiden, kami berdoa untuk menteri dan seluruh staf jajarannya yang ada. Kami berdoa untuk para gubernur, kami berdoa untuk para bupati, wali kota, camat, lurah, kepala desa, sampai RT dan RW. Tuhan memberkati mereka sekalian. Aparatur pemerintahan sipil, militer, TNI, Polri dalam kendali-Mu Tuhan.
Tuhan memberkati Indonesia. Kami perkatakan dengan iman, badai pasti berlalu. Pelangi kasih Tuhan akan terbit atas Indonesia, atas negeri ini. Diberkati Indonesia, dipulihkan Indonesia. Tim gugus tugas, tim medis yang menangani COVID-19, Tuhan berikan kekuatan hikmat. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan pulih segera. Juga bencana-bencana alam yang ada di beberapa titik di negeri kami, Tuhan memberkati. Biarlah damai sejahtera-Mu menyertai umat yang ada di negeri ini. Bangsa kami di tangan-Mu Tuhan. Indonesia dalam kendali-Mu. Diberkati Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami juga akan memberikan korban-korban persembahan kami Tuhan. Baik persepuluhan, korban mingguan, korban ucapan syukur tatangan. Bahkan setiap korban-korban yang dipersembahkan oleh anak-anak-Mu. Baik onsite melalui virtual account, banking dan lain sebagainya. Baik yang ada di dalam kota, di luar kota. Semuanya dalam berkat kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapak, ini ucapan syukur kami. Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa buat kami. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini. Dan kalau sebentar kita akan menikmati perjamuan kasih. Tuhan juga memberkati kita sekalian. Terpuji-pujilah Engkau. Terimalah rahmat berkat anugerah, kasih setia, kasih sayang dari Bapa di surga, anugerah dalam Kristus Yesus Tuhan, penyertaan tuntunan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Dia datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dari yang dewasa sampai anak yang dikandung, semuanya diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, ibadah selesai. God bless you all.